Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih bisa dipertemukan dengan kalian siswa kelas 11 ya, 11 IPS 1, 11 IPS 2 dan 11 IPS 3 di mata pelajaran sejarah peminatan untuk kelas 11. Nah, di video sebelumnya saya sudah menyampaikan tentang peradaban Eropa dari zaman klasik hingga zaman Renaissance, di mana zaman Renaissance itu kan ditandai dengan kemunculan sekelompok orang yang ingin mempelajari dan mengkaji kembali hasil kebudayaan atau karya-karya zaman klasik. Nah, setelah munculnya kelompok yang mulai mengkaji kehidupan atau mempelajari karya-karya zaman klasik, ada nggak sih perubahan yang terjadi di Eropa? Nah, itu yang akan kita pelajari. Nah, ternyata ada dampaknya gitu ya, ada dampaknya. Nah, dampaknya ini Ustazah akan menyampaikan beberapa. Nanti Ustazah lihat dari aspek budaya yang nanti diwakili sama reformasi gereja ya, peristiwa reformasi gereja dan sekulerisme. Kemudian nanti dari aspek ekonomi itu munculnya paham merkantilisme. Oke, langsung saja di reformasi gereja. Nah, reformasi gereja kita tahu bahwa kehidupan agama di abad ke-8 itu sangat didominasi oleh gereja, ya kan? Ini gereja yang di sini tuh yang dimaksud adalah gereja Katolik ya, gereja Katolik yang dipimpin oleh Paus. Nah, ketika masa abad ke-8 itu banyak terjadi penyelewengan yang dilakukan oleh gereja. Nah, yang paling banyak ditentang itu adalah penerbitan surat indulgensi. Apa itu surat indulgensi? Nah, surat indulgensi itu adalah surat penebusan dosa. Jadi gini, misalnya ada seorang umat Katolik, nah itu mengakui dosanya, kemudian dia ingin bertaubat. Nah, tobatnya itu akan diterima kalau dia itu mendapatkan surat indulgensi dari gereja. Nah, bagaimana cara mendapatkan surat indulgensi itu? Nah, caranya adalah dengan membayar sejumlah derma yang berupa uang kepada pihak gereja. Nah, ternyata praktek ini lama-lama disalahgunakan gitu, karena ini nanti dijadikan sebagai lumbung pendapatan gereja untuk membiayai kehidupan gereja yang hedon, kehidupan gereja yang bermegah-megahan, yang bermewah-mewahan. Nah, kebijakan ini tuh ditentang gitu ya oleh banyak pihak gitu. Yang paling banter, yang paling santer, yang paling kuat menyuarakan ketidaksetujuannya adalah kelompok Martin King Luther, yang nanti menyebabkan Katolik itu pecah menjadi dua, yaitu kelompok Martin King Luther sendiri dikenal sebagai kelompok Protestanisme yang nanti kita kenal sebagai ajaran Kristen. Itu yang pertama dari reformasi gereja. Yang kedua Yang kedua itu ada, tiba-tiba lupa. Yang kedua ada sekulerisme. Nah, di sekulerisme itu adalah paham yang memisahkan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, ya kan? Dunia, akhirat. Nah, ini tidak terlepas dari masa lalu Eropa yang kita tahu bahwa di abad ke-8 kehidupan Eropa itu sangat didominasi oleh agama kan. Mereka lebih mementingkan kehidupan akhirat, mereka lebih suka berdoa. Nah, ketika Renaissance yang nanti memunculkan kelompok-kelompok humanis atau kelompok-kelompok yang mengedepankan akal pikiran, nah mereka mulai meninggalkan agama gitu, karena mereka menganggap bahwa agama itu adalah candu. Mereka menganggap bahwa agama itu harus dihilangkan, karena yang menjadi penyebab keterbelakangan Eropa pada abad ke-8 adalah agama. Dan ini bertentangan gitu ya, dan ini bertentangan dengan konsep peradaban Islam, karena kita tahu munculnya Ibnu Sina, munculnya Al-Khawarizmi, Ibnu Rushd, terus Al-Farabi, Ibnu Khaldun, itu mereka
menjadi ahli Al-Quran dulu. Mereka mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis, baru menjadi ilmuwan-ilmuwan yang lain, ilmuwan fisika, ilmuwan matematika, ilmuwan geografi, astronomi gitu. Jadi mereka menggenggam agama itu di hati dan menggenggam dunia itu di tangan gitu. Dan itu tidak terjadi di Eropa. Mereka akan mengesampingkan agama karena mereka menganggap bahwa agama itu yang menjadi penyebab mereka tidak berkembang di abad ke-8. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah merkantilisme. Apa itu merkantilisme? Merkantilisme artinya adalah paham yang melihat kebesaran suatu negara itu dilihat dari volume perdagangan. Ya kan? Karena kita tahu bahwa di abad ke-8 atau akhir abad ke-8 menuju Renaissance muncul orang kaya baru di Eropa. Siapa mereka? Yaitu kelompok pedagang gitu ya, pedagang. Dan ini disadari betul oleh raja-raja Eropa gitu. Karena dari kelompok pedagang ini perekonomian di Eropa itu mulai berputar gitu ya, mulai berputar. Maka dari itu raja-raja Eropa itu melindungi kepentingan mereka, melindungi kepentingan para pedagang dengan mengadakan politik proteksionisme. Apa itu politik proteksionisme? Artinya mereka itu menggalakkan ekspor sebanyak-banyaknya, tapi meminimalkan impor gitu ya. Impor. Nah, pada masa ini gitu ya, pada masa kita tahu bahwa pintu gerbang perdagangan Eropa itu kan ada di Konstantinopel. Ya kan, Konstantinopel. Ketika Konstantinopel itu dikuasai oleh kaum muslim dan tertutup untuk bangsa Eropa, itu membuat keadaan Eropa juga bingung gitu, kehidupan Eropa bingung karena di satu sisi perdagangan mereka baru mulai menanjak gitu ya, perdagangan mereka baru mulai naik, mereka membutuhkan bahan baku yang banyak gitu karena bahan bakunya tidak tersedia di Eropa gitu. Nah, hal ini menyebabkan orang-orang Eropa gitu, orang-orang Eropa mulai berpikir bagaimana cara mendapatkan bahan baku gitu ya, bahan baku dengan akal yang Allah berikan sehingga mereka mulai melakukan yang namanya penjelajahan samudra yang nanti kita mengenal ada Amerigo Vespucci, kemudian Marco Polo, Alfonso dari Portugis, nah kayak gitu, Columbus gitu. Nah itu untuk video kali ini nanti, nah merkantilisme ini yang akan nantinya memunculkan yang namanya revolusi industri gitu. Apa hubungan merkantilisme dengan revolusi industri? Nah, hubungannya adalah kan ketika merkantilisme adalah paham yang mengatakan bahwa kebesaran suatu bangsa itu dilihat dari volume perdagangan, ya kan? Nah, pada masa itu perdagangan Eropa mulai berkembang, sedangkan bahan bakunya itu tidak tersedia. Maka mereka melakukan penjelajahan samudra. Selain itu, pada masa itu sistem produksi itu masih rumahan gitu ya, dan masih sangat mengandalkan yang namanya tenaga manusia gitu. Sedangkan proses produksi waktu itu harus cepat. Sedangkan mereka tidak bisa memenuhi. Makanya mereka mulai berpikir lagi dengan anugerah Allah yaitu berupa akal pikiran. Mereka mulai menciptakan yang namanya alat pemintal kapas. Nah, dari sinilah terjadi perubahan di Eropa ya. Yang dulunya menggunakan tenaga manusia kemudian diganti dengan mesin. Yang dulunya lama jadi cepat, yang dulunya dikit menjadi banyak. Itu yang nantinya akan melahirkan yang namanya revolusi industri. Nah, dari revolusi industri ini nanti
sudah memasuki era yang disebut Aufklärung, karena nanti Aufklärung atau abad pencerahan ini ditandai dengan dua peristiwa besar, yaitu revolusi industri dan revolusi Prancis. Intinya revolusi industri perubahan dari manual ke mesin, dari tenaga manusia ke tenaga mesin, dari proses produksi yang lama menjadi singkat, dari proses produksi yang sedikit menjadi banyak. Intinya ada perubahan yang drastis gitu ya. Nah, untuk yang kedua yaitu revolusi Perancis. Nah, nanti akan kita bahas di bab selanjutnya. Jadi silahkan dibaca dulu, silahkan dicari dulu. Itu untuk bab peradaban Eropa secara singkatnya. Nanti kalian bisa mengembangkan dari yang lain. Itu ya dari Ustazah. Mohon maaf banyak kurangnya, terlalu cepat, terlalu singkat, terlalu banyak ngomong juga atau nggak jelas. Ustazah mohon maaf. Sekian dari Ustazah. Salam tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.